Bahwa sepak bola mengubah hidup mereka yang sebelumnya bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa, itu adalah cerita yang biasa. Meski, tetap saja, kisah Zero to Hero sepak bola selalu inspiratif dan luar biasa. Seperti kisah hidup bintang sepak bola dunia, Sadio Mane. Begitu miskinnya Mane saat kecil, ibunya bahkan tak punya biaya untuk menyekolahkannya. Saat ikut audisi masuk sekolah sepak bola di Dakar, Senegal, ia hanya berbekal sepatu bola butut pinjaman yang sobek pinggir dan harus ia ikat dengan kawat. Celana sepak bola yang ia kenakan juga tidak seperti bentuk celana bola. Tapi, itulah hal terbaik yang Mane miliki kala itu, saat ia memulai langkah pertamanya di sepak bola. Dan, bakat alam serta tangan Tuhan, akhirnya menunjukkan jalannya. Lihatlah Sadio Mane kini. Melanglang dari Britania ke benua Eropa, sebagai pesepak bola top dunia. Jika saat kecil tak mampu bersekolah karena miskinnya, sekarang, Mane bahkan bisa membangunkan sekolahan untuk desa tempat kelahirannya, Bambali, di Afrika. Ia juga membangun rumah sakit, sekolah sepak bola dan stadion, untuk masyarakat desanya, dengan kekayaannya sebagai pemain sepak bola. Di Kolombia ada Rene Higuita. Serupa nasib dengan Mane, Higuita kecil demikian miskinnya. Ibunya meninggal, dan ayahnya meninggalkannya. Higuita sebatang kara dengan neneknya. Ia menyambung hidup dengan berjualan koran. Tapi, Higuita kecil tahu, untuk bisa hidup layak di Kolombia, hanya ada dua jalan. Menjadi pengedar narkoba, atau pemain bola. Meski peluang berhasilnya sangat kecil, Higuita memilih yang kedua. Ia berjuang untuk nasibnya. Dan, kini, kita mengenal Rene Higuita sebagai legenda sepak bola Kolombia dan dunia. Di Brasil, contoh nyata lebih banyak lagi. Sebut saja, Pele, Ronaldo, Ronaldinho, Richarlison, Neymar, adalah contoh nyata. Mereka yang awalnya tidak berpunya, menjadi kaya raya berkat sepak bola. Lantas, adakah mereka yang dari keluarga kaya, yang memilih sepak bola sebagai jalan hidupnya? Nyatanya, ada. Bukan sekedar sebagai hobi. Tapi, benar-benar berprestasi. Beberapa pemain sepak bola top dunia, ternyata berasal dari keluarga kaya. Bahkan, ada yang super kaya raya. Seperti, beberapa pesepak bola dunia berikut ini. Gianluca Vialli. Legenda klub sepak bola Chelsea dan Italia, Gianluca Vialli, selalu diakui sebagai pria terhormat dalam sepak bola. Permainannya selalu elegan di lapangan, serta sikapnya santun pada teman dan lawan. Itu, mungkin ada hubungannya dengan pola asuh yang didapatnya sedari kecil. Vialli dibesarkan oleh ayahnya, seorang ningrat kaya raya, bahkan super kaya. Ia tinggal di kastil dengan 60 kamar bernama Castello di Belgioso di Cremona, bersama dengan 4 saudara kandungnya. Masa kecil Vialli yang bermartabat, jauh dari kata sederhana. Sebagai keturunan ningrat, Vialli menyukai permainan golf yang mewah. Ia pernah ikut kejuaraan tautan Alfred dan Hill, salah satu turnamen golf terelit yang dimainkan di Eropa. Tapi, siapa yang kuasa menolak sihir sepak bola? Sebagai orang Italia, sepak bola ada dalam DNA-nya. Mengalir dalam tubuhnya, hingga Vialli kemudian memutuskan, sepak bola adalah jalan hidupnya. Hingga akhir hayatnya, Vialli tidak mengungkap alasannya memilih menjadi pesepak bola. Sebuah karir yang jauh dari akar ningrat keluarganya. Namun, kita selalu mengenang Gianluca Vialli sebagai pemain besar. Bintang lapangan di timnas Italia, atau di klubnya di Inggris, Chelsea. Orang Italia tentu juga akan mengenang jasa Vialli, bersama Roberto Mancini, saat menangani tim sepak bola nasional Italia. Frank Lampard. Sebenarnya mudah bagi Frank Lampard untuk hidup jauh dari sepak bola. Ayahnya, Frank Lampard Senior, adalah pemain sepak bola profesional Inggris. Ia memainkan sebagian besar karirnya untuk West Ham United dan Southampton United. Lampard Senior juga 2 kali ditunjuk memperkuat tim nasional Inggris. Dengan rekam jejak ayahnya yang demikian, bisa dikatakan, keluarga Frank Lampard cukup terpandang dan pastinya, kaya. Saat sekolah, ayahnya bahkan memasukkan Lampard sekolah di Brentwood yang mewah di Essex, Inggris. Prestasi akademis Lampard pun cukup bagus. Ia mendapat nilai 11 GCSE, dan menurut gurunya, Lampard bisa menjadi seorang akuntan. Tapi, keinginan berkata lain. Darah sepak bola mengalir terlalu deras dalam tubuhnya.
Selain sang ayah, paman Lampard, yakni Harry Redknapp, juga pemain bola ternama, yang sekarang menjadi manajer Queen's Park Rangers, di Liga Championship Inggris. Demikian juga sepupu Lampard, Jamie Redknapp, pernah bermain membela Southampton, Tottenham Hotspur, Liverpool, dan AFC Bournemouth, sebelum akhirnya gantung sepatu karena cedera pada 2005. Tarikan kuat magnet sepak bola itu pula, yang menjebloskan Frank Lampard memilih jalan sepak bola dalam hidupnya. Tidak main-main. Di sepak bola, prestasi Lampard sangat mumpuni. Tercatat, ia pernah memperkuat West Ham United, Chelsea, Manchester City, hingga terpilih bermain untuk timnas Inggris di kancah dunia. Gerard Piqué. Gerard Piqué menjalani kehidupan masa kecil yang mentereng di Catalunya, Spanyol. Ayahnya seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses, dan ibunya menjabat direktur rumah sakit di Barcelona. Dari garis orang tua, sudah jelas, pendidikan formal adalah yang utama. Tapi, Piqué berbeda. Ia memilih sepak bola. Persentuhannya dengan dunia sepak bola, mungkin dari kakeknya, Amador Bernabeu. Di dunia sepak bola, kakek Piqué bukan sosok sembarangan. Meski sang kakek punya pengaruh besar di Barcelona, Piqué justru memulai karir sepak bola masa mudanya di Inggris, di klub Manchester United. Dan itu sangat bagus. Sebagai pembuktian bahwa bukan karena faktor kakek yang membuat Piqué sukses, melainkan karena skill sepak bolanya yang luar biasa. Tercatat, berderet piala berhasil diraih Piqué sepanjang karirnya, di antaranya, bersama timnas Spanyol dan klubnya, ia berhasil memenangkan FIFA World Cup 2010, UEFA European Championship 2012, dan UEFA U19 European Championship 2006. Secara pribadi, Piqué berhasil meraih berderet penghargaan, seperti La Liga Breakthrough Player of the Year, 2008, La Liga Best Defender, 2009, dan 3 kali meraih FIFA FIF Pro World, 2010, sampai 2012, serta banyak lagi. Hugo Lloris. Dari nama saja, Hugo Lloris, sudah terdengar begitu bangsawan. Nama itu terinspirasi dari penulis The Hunchback of Notre Dame, Victor Hugo, yang merupakan favorit kedua orang tuanya. Tumbuh di Nice, di Prancis Selatan, ibu Lloris seorang pengacara, sedangkan ayahnya adalah bankir. Hidup nyaman dalam lingkungan keluarga kaya, tak ada yang mengira nantinya Lloris akan menjadi seorang kiper sepak bola. Ia sendiri sempat menekuni olahraga mewah, tenis. Lloris kecil memiliki jadwal les tenis setiap hari, hingga pada akhirnya, ia lebih memilih bermain sepak bola. Berkat ketekunannya, Lloris pun berhasil menjadi salah satu kiper terbaik yang dimiliki Tottenham dan timnas Prancis. Andrea Pirlo. Legenda yang satu ini, pastinya tidak perlu diragukan lagi kiprahnya di dunia sepak bola. Ia sosok pesepak bola sukses, yang hampir tidak pernah melalui kesusahan ekonomi selama hidupnya. Pirlo berasal dari keluarga tajir melintir. Ayahnya, sukses mendirikan pabrik baja di Brescia pada tahun 1982, diberi nama El Steel, yang sahamnya masih dimiliki Pirlo hingga kini. Setelah memutuskan pensiun dari sepak bola pada tahun 2017, kehidupannya pun masih sangat mapan. Penghasilannya sepanjang karir profesional sepak bolanya, masih sangat cukup untuk menjalani hidup mewah. Apalagi, ditambah hasil dari kebun anggur yang ia miliki, dan juga bisnis keluarga yang diteruskannya. Tapi, Pirlo adalah pemain senior yang layak menjadi panutan banyak pemain muda. Ia tidak suka memamerkan dan menunjukkan secara berlebihan harta yang ia miliki. Pirlo bahkan tidak pernah berbicara soal seberapa besar dan kaya ia dan keluarganya di hadapan publik.